Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang memenuhi panggilan Allah, membelah kegelapan malam, menembus dinginnya subuh, dan insyaAllah itu semua menjadi penyebab Allah bahagiakan kita di surganya nanti insyaAllah. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang dampak daripada memakan makanan yang haram atau makan dari sesuatu hasil pekerjaan yang haram. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa di antara bahayanya memakan sesuatu yang berasal dari yang haram, yaitu semua sedekah kita ditolak Allah, bahkan dijadikan sebagai dosa. Jadi yang selayaknya sedekah itu dipenuhi dengan pahala, tapi kemudian dipastikan Allah tidak akan terima sedekah dari harta yang berasal dari yang haram. Bahkan yang lebih mengerikan ketika Allah malah menjadikan sedekah itu sebagai bahagian daripada dosa. Karena dengan bersedekah dari sesuatu yang buruk, maka kita telah mengolok-olok Allah, seakan-akan Allah menerima sesuatu yang buruk, dan itu mustahil pada Allah, tapi tidak mustahil pada manusia. Manusia ketika kita sogok dengan harta haram, dia ikut memakannya, pemegang sabu-sabu untuk mengamankan dirinya, maka dia bermain dengan memberi makan orang-orang yang dianggap akan berbahaya baginya. Manusia menerima, dia terima, tapi Allah tidak. Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, dan Allah tidak akan terima kecuali dari yang baik-baik. Maka dengan bersedekah pada sesuatu yang haram, dari sesuatu yang haram, otomatis kita ingin menyogok Allah dengan sesuatu yang buruk, lalu kita merasa akan dapat pahala. Itu melecehkan, itu mengolok-olok Allah. Yang jujur-jujur, kalau ada orang yang menyogok kita, kita marah, kita akan mengeluarkan kalimat, saya bukan orang begitu, saya bukan orang seperti Bapak maksudkan, hidupkan lagi kami kilirkan. Ini lebih kalimat. Kalau kita orang baik, disogok orang kita marah. Kalau kita yang punya secuil kejujuran marah, Allah yang maha jujur, Allah yang maha baik, marah sekali ketika disogok dengan sedekah yang berasal dari harta haram. Makanya sedekah dengan harta haram bukan menambah pahala, malah menambah dosa. Jadi ujung-ujung cerita kan dia cerita bagaimana burung yang bersedekah dari hasil joget-joget, bersedekah setelah cari di tempat yang halal, lalu dia buka panti asuhan, dia kasih ke anak yatim, lalu dia buat kenduri di rumahnya, semua uang haram, lalu dia kira itu banyak. Tidak, itu dosa semuanya. Pengulang
pertemuan kita sebelumnya. Kita lanjutkan. Dampak daripada makan haram berikutnya adalah memakan yang haram bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dan ini tentu kita tahu bahawa sakit pada seorang mukmin tidaklah semata-mata karena dia makan haram. Karena sakit Allah bisa berikan kepada seorang mukmin malah sebagai jalan untuk memasukkan dia ke surga. Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma asaba min muslim," setiap apapun yang tertimpa pada seorang muslim, min hammin wala ghammin wala hazanin, baik itu kesusahan hidup, kepedihan hidup, ataupun rasa sedih yang sedang menimpa hatinya, sampai nanti setiap salah satu yang menyebabkan kita mendapatkan azab melalui sakit setelah bermaksiat, lalu kita diberikan kesempatan taubat, tidak taubat, Allah berikan sakit yang berkepanjangan, juga tidak menyebabkan kita terbuka hati untuk kembali kepada Allah, maka sakit itu salah satunya adalah berasal dari makanan yang haram. Dari mana terambil indikasi ini? Dari surah An-Nisa ayat 4. Nisa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu fakuluhu hani'an mari'an. Apa kata Allah? Kalau seandainya istri-istri wa atu nisa sadaqatihinna nihla, pertama sekali Allah berfirman, berikanlah kepada istri-istrimu mahar. Nihlah itu mahar. Jadi salah satu daripada kewajiban dalam nikah adalah mahar. Dan mahar ini Bapak Ibu sebagai syarat untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mahar ini bukan rukun nikah. Ini perlu kita jelaskan sedikit di sini. Perlu kita ketahui bahwa mahar tidak termasuk rukun nikah. Jadi ada orang yang selama ini salah paham, mengira maharnya rukun nikah. Rukun nikah itu ada mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi hanya becok laki dan perempuan. Lalu kemudian ada wali, ada saksi, lalu kemudian ada ijab kabul. Tidak termasuk mahar, tapi itu menjadi
setelah terjadinya rukun. Makanya mahar itu bagi dua, ada mahar ta'jil, mahar takjil. Mahar yang cash, mahar kredit ditunda. Makanya ketika kita ijab kabul, kita mengucapkan dibayar tunai. Yang berarti mahar kita muajjal, kita berikan langsung di waktu pernikahan. Ada juga yang muajjal atau takjil, bukan muajjal, yaitu ditunda. Makanya ada orang yang nanti boleh menikah lebih dahulu, tapi maharnya belakangan. Maharnya belakangan. Nah, itu sudah sah nikah. Cuma orang biasanya gengsi, Pak. Ketika ijab kabul, kalau sempat mengucapkan telah menikahkan, telah saya terima nikahnya bulan binti bulan kepada saya, mahar ditunda. Ya, mau apa lagi? Dengan mahar ditunda, itu kemana mau bawa buka itu mahar ditunda itu? Orang akan mengatakan hari lindo kiri, lindo gazian, lindo macam-macam. Makanya orang kadang-kadang mengusahakan walaupun berhutang dia bayar mahar. Kalau tidak dibayar sama sekali, belum dibayar sama sekali, maka istri boleh menahan dirinya untuk tidak menyerahkan dirinya pada suami sampai dibayarkan maharnya. Anak baju, tidak ada DP sama sekali. Nikah sudah, tapi DP mahar tak ada sama sekali. Maka ketika suami pulang ke rumah meminta untuk bertemu istrinya atau menyentuh istrinya, istri boleh mengatakan, jangan sentuh aku sampai engkau bayar DP dulu. Ini istri yang bilang, bukan pelacur yang di hotel. Dibolehkan, kenapa? Mahar belum diserahkan sama sekali. Nah, jadi boleh juga dengan cash atau cicilan. Jadi cicilan tergantung kesepakatan berapa bulan, tapi tak ada bunga-bunganya, tak ada margin-marginnya. Nah, inilah mahar. Maka Allah katakan apa? Kalau engkau ingin menghalalkan seorang perempuan untuk dirimu, wala tunisana sadaqatihim. Lalu kemudian Allah mengatakan, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Nah, setelah engkau berikan mahar, memberikan mahar itu sebagai pinjaman sedekah untukmu. Nah, ini kondisi di mana istri meminjamkan maharnya atau dia menyerahkan maharnya kembali untuk suaminya. Dia tahu suaminya sedang dalam kesulitan ekonomi, lalu kemudian dia mengatakan, bang, ambil mahar saya, atau untuk belanja bulan ini kita ambil dari mahar saya. Nah, ini semua penyerahan dari istri. Kita tergantung akadnya pinjam atau diserahkan, diberikan. Kalau pinjam wajib bayar, utang wajib bayar. Kalau diserahkan oleh istri ridha, tidak perlu bayar, baru kita bebas. Kalau pinjam mahar istri, meninggal dunia, belum selesai mahar itu dibayar, maka tidak boleh lebih dahulu bagi warisan kecuali potong dulu hutang mahar itu. Allah mengatakan, kalau engkau diberikan mahar istri untukmu, fakuluhu hani'an mari'an, baru boleh engkau memakan mahar itu dengan cara hani dan mani. Jadi boleh memakan hasil daripada pemberian istri berupa mahar tadi. Kalau sudah diridalkan istri atau dipinjamkan, makanlah dengan keadaan hani'an. Apa itu hani? Hani itu ketika memakannya dalam keadaan baik, tidak ada mudarat ketika memakan. Wa mari'an, juga mari, yaitu tidak berdampak setelah memakan. Wadah baju ke, ada baju betul. Karena ada orang yang waktu makan baik, setelah makan sakit perut. Kita makan di mudah, lezat di mulut, masya Allah, baik di mulut. Setelah itu sakit perut. Itu hanya hani, tapi tidak baik. Makanya Allah mengatakan, makan harta istri kalau mau dalam keadaan baik dan berdampak baik, maka tunggu sampai istri ridha. Tidak masalah, karena istri tidak wajib memberi kepada suaminya. Jadi suami tidak boleh bilang mereka cukup. Kan pendok si awak, pendok, tapi kita sudah kasih mahar, itu sudah diserahkan untuk istri, sudah jadi hak milik istri. Nah, inilah ayat yang kemudian para ulama
mengatakan, Allah sengaja mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang dihalalkan untuk kita, itu ujung makanan itu pasti pasti mani. Hadian marian. Tapi kalau makanan itu berupa makanan haram, mencuri mahal istri, diistilahkan kemahan, tapi semua urusan sama, kiaskan ke sini. Barang yang kita curi, dan kita bekerja di tempat yang haram, atau kita menipu dalam perdagangan, atau kita mengambil makanan orang tanpa izin, ini semua akan menyebabkan kita berefek mudarat pada makan atau mudarat setelah makan. Timbulnya penyakit karena bala yang diberikan Allah, azab yang diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya ada kisah di dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Ketika Imam Al-Kabair memasukkan salah satu dosa besar adalah memakan harta orang dengan cara zalim, beliau menceritakan di ujung bab itu, beliau menceritakan kisah nyata yang terjadi di masa beliau hidup. Ada seorang nelayan yang mencari ikan, lalu pulang. Setelah mendapatkan ikan, ini nelayan ini pulang. Di tengah perjalanan pulangnya, dia dihadang oleh seorang perampok. Lalu perampok ini meminta hasil dari ikan tersebut. Si nelayan menolak. Karena menolak, dipukul oleh si perampok. Dipukul, kemudian diambillah ikannya dan dibawa pulang. Lalu ikan yang dibawa pulang, padahal ikannya cuma satu, tapi ikan lumayan besar dalam riwayat itu. Lalu dibawa pulanglah oleh perampok ini. Lalu ikan itu mau dimasak. Nah, ketika ikan itu mau dipesiam, apa bahasa Indonesia? Niang. Mau dipesiam, Niang. dibersihkan lah ceritanya. Allah, bahasa Aceh ini unik sekali. Kadang-kadang tidak ada bahasa Indonesia-nya. Mau dibersihkan begini ya. Jadi ketika mau dibersihkan, tiba-tiba ikan itu menggigit ujung jari dari si perampok tadi. Di ujung jari seperti gigitnya. Nah, setelah itu ikan itu dikuliti, kemudian dibersihkan dan dimakan. Tapi di ujung jari ini sudah digigit. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah dia memakan ikan itu, mulailah di malam harinya ujung jari yang digigit ini sudah mulai berdenyut, dan terus besoknya semakin bertambah, dan dia sudah mulai melihat ada luka di bahagian ujung jari yang digigit ikan. Akhirnya dia cari obat-obat sederhana. Rupanya bukan sembuh, tapi bertambah, luka itu bertambah parah. Lalu kemudian dia tunggu esok harinya, ternyata luka itu naik sampai ke atas, jadi sudah menyebar ke atas. Dan terus terjadi naik ke atas, dari hari ke hari naik ke atas, terus sampai menuju ke lengannya, melewati lengannya. Dia datangi tabib, kata tabib, ini tidak bisa dicegah lagi, harus diamputasi. Jadi dipotong tangannya sampai ke lengannya, dipotong tangannya karena sudah terinfeksi dengan gigitan ikan tadi. Lalu dia kira dengan amputasi selesai. Ternyata bekasan di amputasi ada bekasan gigitan yang sudah naik. Terus naik lagi luka itu sampai ke lengannya, sampai ke pergelangannya. Bukan pergelangan, sampai ke sikunya. Dan bertanya lagi tabib, kata tabib, subhanallah, ini penyakit aneh. Akhirnya tabib mengatakan tak bisa dicegah kecuali amputasi lagi. Sampai perampok itu hampir kehilangan seluruh tangannya. Lalu si tabib akhirnya berkata, ini penyakit aneh. Cobalah fikir, apa yang telah terjadi atau apa yang kau lakukan. Coba fikir kembali, apakah kau pernah menzalimi orang? Lalu perampok itu teringat dari asal muasal dia dapat penyakit itu karena digigit oleh ikan
yang dia rampok dari seorang nelayan. Lalu dia ceritakan karena sudah sakit begitu, orangnya sudah pasrah begitu sakit dan semua sembuh. Lalu dia tabib itu mengatakan, tidak ada obat lain. Datangilah orang yang engkau aniaya, mintalah maaf karena engkau telah memakan harta yang haram dengan mengambil darinya. Akhirnya perampok itu menjumpai orang tersebut. Dia jumpai, dia cari, akhirnya jumpa. Lalu dia memohon maaf dan memohon untuk dihalalkan. Lalu dia tanya, apa yang terjadi sehingga ikan ini bisa menggigit, bisa membuat aku sakit seperti ini? Ternyata si nelayan jelaskan berikutnya, si nelayan ternyata setelah dirampok, dia mengadu kepada Allah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau telah memberikanku rezeki, kemudian rezeki itu diambil oleh seseorang yang menzalimi diriku. Kepada Allah kami memohon pertolongan ya Allah. Tapi tidak kita tolong. Ini menunjukkan kita tidak merasa diri menjadi hamba. Dan akhirnya si perampok itu taubat dengan kejadian. Ini salah satu contoh bahwa apapun yang kita makan dari sesuatu yang haram itu berefek. Ada yang dibuat oleh Allah bentuknya nyata seperti itu, ada yang ditumbuh dengan jangka yang panjang. Maka semua orang yang pernah menzalimi orang lain, terjadi pada tubuhnya sesuatu atau rasa sakit yang akan membuat dia tersiksa di dunianya, disambung dengan siksa di akhiratnya. Maka berhati-hatilah dengan memakan harta yang haram, walaupun hanya satu buah yang berada di pohon milik tetangga yang bukan milik kita. Jangan ambil jambu orang, jangan ambil mangga orang. Kalaupun jatuh, tidak dihalalkan sampai meminta izin kepada pemiliknya. Bahawa pelanggar sudah jatuh jambu ini, tidak boleh ambil sampai minta izin kepada tetangga atau pemiliknya. Jadi orang hari ini mengira asal sudah jatuh dianggap halal. Jatuh itu bisa jadi si tetangga memang menunggu jatuh, sehingga orang kadang-kadang tak ambil pohon lagi, tidak ambil durian di batangnya, ambil durian yang jatuh, dikira yang sudah jatuh halal. Tidak halal. Allah akan membuat kezaliman kepada orang tersebut. Ya, artinya seperti kezalimannya Allah balas kezaliman. Begitulah bahayanya memakan harta yang haram sehingga tubuh kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita ambil iktibar, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.